Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ulama juga menafsirkan Al-Kautsar ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsadana ila sabili rasad wa zajarna 'anil ma'siyat wal fashad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin wa khairul ibad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumil kabad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Cecep Khairuddin. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Supriyanto, Supriyanti, sengaja berarti diperhatikan. Ya. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Al-Hafiz Ustadz Mulyana, serta para guru-guru kita, para tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Haji Noto Supriyanto, datang nggak? Ya, kalau ini Supriyanto ya. Yang saya hormati juga Bapak Bambang yang senantiasa menghubungi saya, Menteri Perhubungan. Hadirin Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, dan bersyukur Allah masih memuliakan kita dengan iman dan takwa. Bersyukur hari ini kita masuk pada bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haram di antara 4 bulan yang haram. Alhamdulillah bagi yang berkesempatan dan berkemampuan, sahabat-sahabat kita, saudara kita sudah berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Tapi yang plus belum berangkat, karena hari ini saya ada walimatus safar yang berangkatnya plus, biayanya mahal, hampir 500 juta. Hajinya sebentar ya, 10 hari saja hampir 500 juta. Kalau yang reguler berapa? 56, 40 hari. Pilih mana Pak? Reguler lebih puas kita ibadah di sana. Murah, lebih murah ya, cuma 10%-nya hampir. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya ayat favorit, surat favorit di bulan haji yang kita bahas adalah surat 108. Surat paling pendek dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Kautsar. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin membahas surat Al-Kautsar, dan surat favorit kita juga, karena biasanya kalau enggak kulhu ina yang kita baca ya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun pendek surat ini tapi istimewa dan luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami. Allah menggunakan kata kami, tapi bukan berarti Allah itu jamak, ada kawannya, ada anaknya, tidak. Allah tetap ahad, tetap esa.
Namun kata kami ini adalah Allah ingin menunjukkan keagungannya, bahwa Allah penguasa, Allah pemilik segalanya, Allah penggenggam kita semuanya. Maka Allah gunakan kata kami, inna a'tayna, telah memberi kepada kamu wahai Muhammad. Dalam Al-Quran ada memberi itu ada a'tayna, tapi lazimnya biasanya ata. Wa atainal Musal kitab wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Nah, itu pakai kata ata, ataina. Allah berikan Musa kitab Taurat sebagai hidayah bagi orang-orang Bani Israel. Tapi kenapa dalam kalimat ini menggunakan kata yang berat, a'tayna? Ini berat bagi lidah orang Arab. Ya. A'tayna. Apa bedanya ata dengan a'tayna? Kalau ata itu pemberian yang agung, tapi tidak menjadi hak milik pribadi, dan masih ada pemberian yang lain selain itu. Tapi kalau a'tayna itu pemberian yang sedikit tapi menjadi milik. A'tainaka, aku telah memberikan sedikit tapi menjadi hak milik bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberikan sedikit tapi menjadi hak milik? Al-Kautsar. Al-Kautsar ulama mengartikan banyak, khairan katsira. Jadi Allah menggunakan kalimat memberi sedikit dari yang banyak. Memberi sedikit dari yang banyak. Maknanya pemberian dari Allah bagi Allah mah sedikit, tapi bagi kita amat banyak, khairan katsir. Jadi pemberiannya itu menjadi hak milik sedikit tapi jadi hak milik dari pemberian yang banyak. Ini juga mengandung pelajaran bagi kita. Apabila kita memberi, anggap pemberian itu sedikit, tapi kalau menerima, anggap itu banyak, sebagai tanda syukur kita. Jadi kalau kita memberi, anggap pemberian itu sedikit. Jadi tidak merasa bangga, tidak menyebut-nyebut, dan tidak merasa kita hebat. Jadi pelajaran nih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita menerima sesuatu dari orang lain, anggap itu besar pemberian. Kalau menerima sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggap itu pemberian yang besar. Inna a'tainakal kautsar. Namun Al-Kautsar ini juga ulama menafsirkan telaga haudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telaga yang ada dari surga, mengalir dari surga airnya. Telaga itu kenapa tadi dikatakan menjadi hak milik? Satu-satunya nabi yang punya telaga Kautsar hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang airnya putih, lebih putih dari susu, harum semerbak baunya, manis melebihi manisnya madu. Sungai air tapi putih, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, harumnya semerbak. Dan itu dikhususkan hanya milik Nabi Muhammad buat umatnya. Jadi nanti Nabi Muhammad tuh nungguin kita tuh di telaga Kautsar. Kita akan diminumkan dari telaga itu. Seteguk saja kita meminum dari telaga Kautsar itu, maka kita tidak akan haus selama-lamanya, akan merasa segar selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan minum langsung dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ulama juga menafsirkan Al-Kautsar ini adalah keturunan yang banyak. Karena asbabun nuzul daripada surat ini, Nabi Muhammad itu tidak punya anak laki-laki yang sampai dewasa. Semuanya tiga-tiganya, yaitu Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, dan Sayyid Ibrahim itu meninggal ketika masih kecil. Maka bagi orang Arab itu aib
Maka Nabi Muhammad SAW sering disindir-sindir tuh sama orang kafir Quraisy dengan sebutan Abu Abtar, bapak yang terputus, karena anaknya meninggal sebelum memberikan keturunan, maka dianggap terputus keturunannya. Dan orang Arab itu bangga, orang Arab jahiliyah itu bangga dengan anak laki-laki. Dan ketika mendapatkan anak perempuan merasa hina, maka Nabi Muhammad dipanggil dengan Abu Abtar, bapak yang terputus garis keturunannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad seorang nabi pun memiliki rasa sama dengan manusia biasa, merasa sedih ketika disindir, ketika dikatakan sebagai orang yang terputus. Kemudian Allah menghibur Nabi Muhammad SAW dengan menurunkan surat pendek ini, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang besar. Bukan sekedar anak laki-laki saja. Kehormatan itu bukan karena kita memiliki anak laki-laki. Kehormatan itu bukan karena kita memiliki anak yang hebat, tapi lebih daripada itu, Allah telah menjadikan Nabi sebagai Nabi penghulu para Nabi, Nabi yang umatnya paling banyak, yang anak keturunannya hingga sekarang tersebar di seluruh penjuru bumi. Meskipun sekarang ada yang sibuk ngotak-ngatik nasab, ya, ngotak-ngatik nasab. Bahkan statement yang terakhirnya itu mengatakan, biarpun ahli nasab seluruh dunia mengakui Ba'lawi adalah keturunan Nabi, saya akan menafikannya. Berarti itu bukan ilmiah, udah nafsu itu. Ya, udah nafsu kalau begitu. Ya, bukan mencari kebenaran, tapi rupanya ada proyek. Proyek memang sengaja dibuat begitu untuk mengacau kita, untuk mempecah belah umat Islam. Maka kita jangan terpengaruh dengan hal-hal yang demikian. Udah ngaji mah yang benar aja, sama ustadz yang benar yang ada sanadnya, dengan guru-guru yang benar, biar umat Islam damai, selamat, bahagia dunia akhirat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini diberikan nikmat yang banyak. Lebih daripada itu, ulama juga menafsirkan dimaksud nikmat yang banyak yakni nikmat hidayah. Karena tidak ada nikmat yang lebih hebat daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, enggak ada hidayah, celaka Pak. Fir'aun apa yang tidak punya? Kerajaannya hebat, meliputi sungai Nil dan sungai Efrat. Dia bisa memiliki pasukan yang jutaan jumlahnya. Dia bahkan mengaku dirinya Tuhan karena saking merasa hebatnya. Tapi enggak ada hidayah, celaka dia. Demikian pula Sa'labah, kekayaannya luar biasa. Korun juga begitu, kekayaan luar biasa. Tapi kalau enggak ada hidayah, hina sehina-hinanya. Maka kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita meskipun barangkali hidup tidak berlimpah dengan kekayaan, tidak tinggi jabatan kita, tapi kita mendapatkan nikmat yang paling besar, yakni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hidayah ini kita jadi mulia. Dulu ada budak hitam. Budak ini lemah juga, yaitu sering kita menyebutnya dengan Bilal. Tapi begitu dia sudah mendapatkan hidayah, bisa mengucapkan ahad, la ilaha illallah, maka jadi mahal. Sekarang semua orang yang azan, semua orang yang memandangkan azan di seluruh penjuru bumi pasti disebut nama dia, Bilal. Dari kata Bilal bin Rabah, luar biasa.
Itulah hebatnya hidayah. Setelah kita dapatkan maka kita menjadi orang yang hebat, orang yang terhormat, orang yang mulia, orang yang paling bahagia. Maka nikmat yang besar itu adalah nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah agar hidayah kita tetap abadi sampai kapanpun, sampai azal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Kalimat berikutnya, fasolli li rabbika. Fasolli. Fasolli orang memaknakan solat, maka solatlah. Tapi kelaziman dalam Al-Quran biasanya kalimat solat, perintah solat itu diiringi dulu dengan kalimat akimi. Akimis solah. Kalimat ini langsung fasolli. Apakah ini perintah solat juga? Karena fasolli juga bisa solawat juga. Solli ala nabi, bersolawatlah kepada Nabi. Maka fasolli yang rajih makna dari fasolli dalam ayat ini adalah maka banyak-banyaklah berdoa. Meskipun ada yang menafsirkan fasolli solat juga, ada juga yang menafsirkan fasolli di sini solat Idul Adha. Mana yang benar? Enggak ada yang salah, enggak ada yang salah. Fasolli solat, kan solat juga kan doa. Dimanakan doa, benar juga. Jadi fasolli, banyak-banyak berdoa. Karena tadi kita telah diberikan nikmat yang banyak, banyaklah berdoa agar nikmat itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan nikmat yang banyak, terutama hidayah, jangan sampai tercerabut daripada kolbu kita. Makanya ada doa, Rabbana la tuji qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau gelincirkan kembali hati kami setelah mendapatkan petunjuk darimu. Berarti hidayah bisa saja lepas dari diri kita. Bisa, Pak. Dulu waktu penaklukan benteng Girgis, ya, ada sahabat Nabi yang hafiz Quran. Ada sahabat Nabi yang berjuangnya hebat, tertarik dengan perempuan Romawi yang cantik yang beragama Nasrani. Akhirnya rela melepaskan agamanya, rela melepaskan tauhidnya, dia kawin dengan perempuan itu dan murtad, naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan hafiz Quran, hafiz Quran. Dan yang membunuh Sayyidina Ali juga hafiz Quran tuh. Ya, jadi jangan anggap kalau hidayah sudah datang kepada kita akan kekal. Jangan anggap kalau hafiz Quran, kalau banyak amalnya akan kekal hidayah. Maka sebab itu karena kita lemah, kita tidak berdaya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah itu kekal dalam diri kita sampai ajal menjemput, kita bisa membawa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah surga sudah menjadi tempat tinggalnya. Amin ya rabbal alamin. Fasolli li rabbika, maka banyak-banyak berdoalah kepada Tuhanmu. Atau boleh juga kalau dibantakan sholat, banyak-banyaklah sholat untuk Tuhanmu. Wanhar, berkurban. Kurban makna asalnya bukan sembelihan, bukan kurban kambing, bukan kurban sapi. Kurban di sini adalah dari kata koroba, ya, kob ro ba, koroba, artinya dekat. Kurban di belakangnya ditambah alif dan nun. Koroba itu fi'il madhi, telah dekat. Kalau kurban sangat mendekatkan diri, maka kurban itu amalan yang sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan itu kemudian spesifik menjadi udhiyah, yaitu memotong binatang ternak, binatang kurban kita.
Jadi maknanya memotong binatang kurban itu adalah dalam rangka kita mendekatkan, ingin sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya dalam ayat ini fasolli diiringi dengan wanhar, wawunya wawu athof. Maknanya kalimat yang pertama dengan kedua itu seiring sejalan, seimbang, sama maknanya, sama kuatnya. Jadi seolah-olah Allah mengajarkan kepada kita fasoli, kalau kita artikan solat, kalau engkau bagus solatnya buktikan dengan berkurban. Jadi selaras dengan kalimat Allah, biasanya kalau perintah solat diiringi dengan zakat. Aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Ini beriring, tidak berpisah, tidak terjedah, langsung wawunya wawu atop. Maknanya kalau cakep solat seseorang, maka harus diterjemahkan dengan bagusnya bersedekah, bagusnya dengan membayar zakat. Jadi kalau kita hubungannya bagus secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dibuktikan dengan bagusnya hubungan secara horizontal. Bagus hubungan kita, dialog kita dengan Al-Khaliq, bagus juga harus dialog kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Itu ibadah yang sempurna. Karena ternyata Allah nggak semata-mata butuh ibadah kita. Allah ingin kesungguhan kita dalam menyembah Allah juga harus dibuktikan dengan kehidupan sosial. Jadi seolah-olah Allah nggak butuh tuh ibadahmu kalau engkau tidak praktekkan dalam kehidupan sosial dengan berakhlak yang baik. Haji juga demikian. Bahkan ada kisah begini, Pak. Ada mursyid yang bernama Abdullah bin Mubarak. Itu pergi haji. Setelah semua rangkaian haji dijalankan, rukun-rukunnya sempurna, wajibnya dikerjakan, bahkan sunnah-sunnahnya pun semua dikerjakan, selesai. Sudah selesai tawaf wada, istirahat menjelang pulang. Karena kecapean tertidur tuh. Begitu tertidur bermimpi mendengarkan dua malaikat yang sedang berdialog. Kata malaikat yang satu, berapa banyak tahun ini yang berhaji? Malaikat maksudnya kepada malaikat yang satu. Kata malaikat itu menjawab 600.000. Kalau sekarang udah juta-juta. Ini zaman Syekh Abdullah bin Mubarak, 600.000. Malaikat itu bertanya lagi, dari 600.000 berapa orang yang mabrur hajinya? Kata malaikat yang satu, tidak satu pun. Dari 600.000 tidak satu pun yang mabrur. Maka dalam mimpi itu Abdullah bin Mubarak merasa sedih, bergetar jiwanya. Alangkah ruginya begitu banyak orang datang berbondong-bondong dari seluruh penjuru negeri dengan biaya yang mahal, capek, mengorbankan banyak pengorbanan, namun satu pun tidak ada yang mabrur. Menangis dalam mimpinya Abdullah bin Mubarak. Tapi malaikat itu masih melanjutkan dialognya. Tapi ada satu orang yang mabrur, dan dari orang satu itu semua haji jadi mabrur. Subhanallah. Kata malaikat yang, siapakah itu? Dia hanya tukang sol sepatu saja. Namanya adalah Ali bin Muwafaq. Ali bin Muwafaq tinggal di Basrah, tukang sol, tinggal di Basrah, namanya Ali bin Muwafaq. Maka begitu bangun dan kemudian singkat cerita pulanglah ke kampung halaman itu Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Sebelum sampai ke rumah dicari dulu tuh alamatnya. Orang yang hajinya mabrur dicari, ditanya ke sana kemari. Kenal dengan ini, nama ini, tukang sol? Nggak ada yang kenal. Terus ditelusuri, akhirnya ketemu. Begitu mau assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan. Selamat, Tuan adalah satu-satunya haji yang mabrur, dan
dikarenakan Tuhan itu semua haji menjadi mabrur. Itu Ali bin Muwafaq bingung. Tuhan nggak salah? Tidak. Saya dengar sendiri dari perbincangan malaikat kalau engkau adalah hajinya mabrur dan membuat haji yang lain menjadi mabrur. Enggak Tuhan, saya enggak pergi haji kok. Ternyata enggak pergi haji tukang sol itu. Lah terus bagaimana mungkin malaikat memperbincangkan kamu kalau kamu tidak haji? Iya Tuhan, saya memang berencana pergi haji. Bertahun-tahun saya menabung, tapi saya enggak sempat pergi haji. Memang kenapa? Ketika itu istriku sedang hamil, kemudian mencium aroma masakan yang sangat sedap, dan istriku menginginkan masakan itu. Aku cari dari rumah ke rumah, satu persatu saya datangin orang yang sedang masak, dan aku dapatkan seorang ibu dengan 2 anaknya sedang memasak daging yang aromanya begitu sedap. Maka aku berkata kepada ibu itu, "Ibu, tolong berikan saya sedikit daging masakanmu itu karena istriku sedang ngidam, menginginkan masakan ibu." Apa jawab ibu itu? "Tuan, bagi saya ini masakan halal, tapi bagi Tuan haram." Kok bisa begitu? Iya Tuan, bagi saya dan anak-anak saya yang kelaparan beberapa hari ini halal. Karena tadi saya sedang lewat jalan ada keledai yang mati, aku ambil sebagian dagingnya dan aku masak, halal bagiku karena aku darurat. Tapi bagi Tuhan ini haram. Masya Allah. Melihat hal demikian, Ali bin Muwafaq itu terenyuh hatinya, menangis dia. Akhirnya pulang ke rumah, tabungan yang sudah bertahun-tahun yang hendak disetorkan untuk berangkat haji berdua dengan istrinya, dibuka celengan itu, diberikan seluruh uangnya kepada ibu tadi yang sedang kelaparan memasak daging keledai yang mati, keledai bangkai itu dimasak. Asbab itu dia enggak pergi haji, tapi dianggap hajinya mabrur. Dia enggak pergi haji, tapi membuat jamaah 600.000 jadi mabrur semuanya. Subhanallah. Inilah yang kemudian ada dalil ulama mengatakan, meskipun enggak berangkat haji, kalau sudah niat haji, udah punya tabungan, udah daftar haji, maka kalau enggak sempat pergi haji karena halangan tertentu, meninggal dunia lain sebagainya, maka sudah dianggap haji, bahkan hajinya mabrur. Maka bapak ibu yang belum berangkat haji, jangan enggak nabung. Niatkan berapapun tabungan itu, khususkan saya niat nabung haji. Tiap hari 2.000 ke, tiap hari 5.000 teh, kapan sampainya? Ya sesampainya saja. Karena kalau Allah sudah kehendaki kita berangkat, pasti berangkat. Karena haji bukan perkara duit. Haji memang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Hamka, kalimat yang sangat indah, berangkat haji itu bukan karena mampu, tapi berangkat haji itu karena dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada tukang bubur naik haji ya Bu. Ya, tapi jangan jadi Haji Muhyiddin. Ya. Ada tukang bubur naik haji, ada tukang urut naik haji juga tuh. Nah, gara-gara tuanya yang biasa diurut pergi haji, bingung cari tukang urut nanti di sana, dibawa tukang urutnya tuh. Apa hikmah daripada kisah ini? Jadi ibadah sama dengan yang kita tafsir, yang kita bahas tadi, bahwa ibadah itu bukan semata-mata Allah butuh ibadah kita, bukan. Bahkan tadi orang yang enggak berangkat haji karena kepedulian sosialnya sangat tinggi, kepeduliannya kepada orang lain sangat tinggi, maka enggak berangkat haji, enggak capek-capek dia tawaf, enggak capek-capek dia syai, enggak capek-capek dia wukuf di padang Arafah, tapi dia sudah mendapatkan gelar haji mabrur. Subhanallah. Maka kurban pun begitu. Sebagai penterjemahan dari ketaatan kita kepada Allah, maka berbagi kepada sesama.
Ah Ustadz, di Cibitung mah orang udah nggak butuh daging gitu. Malah banyak yang takut daging. Saking takutnya sama daging kambing, ada kambing lewat udah langsung stres. Ya, saking takutnya sama kambing. Padahal kambing itu dengan sapi tinggian kolesterolnya tinggian sapi, Pak. Ya, ternyata ini politik dagang juga. Jadi diasumsikan kambing itu mengandung kolesterol, kalau makan daging jadi tensinya naik, padahal bukan. Biar Australia bisa impor daging ke sini, Pak. Bisa impor sapi ke sini, ya. Biar Indonesia bisa ngambil daging-daging sapi dari luar. Jadi kambing makin terpuruk. Padahal tidak satupun nabi yang tidak menjadi pengembala kambing. Berarti nabi-nabi makannya kambing. Yang buat tensi tinggi itu bukan kambingnya, cara masaknya, bumbunya, santannya tuh kebanyakan garam tuh, jadi naik tensinya. Jadi silahkan coba, Pak. Nanti makan daging, nggak apa-apa, Pak, asal benar masaknya. Ya, lebih tinggi kolesterolnya sapi daripada kambing. Ya, dan itu sugesti juga, karena ada jamaah saya yang punya tensi tinggi, makan kambing tuh enak aja makan kambing. Begitu sudah selesai, udah lama, udah selesai, udah lagi ngobrol. Tadi Pak Haji makan kambing, kok berani? Emang tadi daging kambing? Iya tadi daging kambing. Sejak saat itu kemudian dia langsung puyeng kepalanya, padahal tadi baik-baik saja. Begitu tahu itu daging kambing langsung puyeng, berarti bukan kambingnya perkara, pikiran kita. Memang penyakit itu dari pikiran, Pak. Ya. Jadi wanhar ini, berkurban ini adalah salah satu ibadah yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan kalimat qurba. Maka apa hukumnya kurban ini? Tiga mazhab sepakat bahwa kurban ini sunat muakkad. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali adalah kurban itu sunnah muakkad. Tapi mazhab yang paling tua, Imam Hanafi, mengatakan wajib. Kenapa? Karena perintahnya langsung dari Allah ini dalam surat Al-Kautsar, wanhar fasholli rabbika wanhar. Di samping itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang berkemampuan berkurban, walam yudhahi, namun tidak berkurban, lam yaqrobana musallana, lam yaqrobanna musallana. Bahkan nunnya ditaukid pakai tasdid, saking pentingnya. Barang siapa berkemampuan untuk berkurban tapi tidak berkurban, maka jangan dekati musolahku. Jangan dekati musolahku, ini warning keras, peringatan keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah kalau engkau berkemampuan untuk membantu orang, berkemampuan untuk berkurban, berkemampuan untuk sedekah, enggak dilakukan, jangan dekat-dekat musolahku deh. Seolah-olah sholatnya sia-sia karena tidak ada kepekaan sosial. Makanya dia mengatakan ada takwa secara personal, takwa secara sosial. Takwa yang cakep itu personalnya cakep, ya, sosialnya juga cakep. Ya. Jadi inilah Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan pelajaran kepada kita. Jadi Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak perlu ibadah kita, tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita sejauh mana ketaatan kita kepada Allah dan sejauh mana kepedulian kita terhadap sosial. Maka dalam surat Al-Hajj ayat 37 tuh, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha, Allah tidak butuh daging dan darahmu, sekali-kali daging dan darah kurbanmu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin, akan tetapi, yanaluhut taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwamu. Jadi sekali lagi, Allah nggak butuh tuh kurban kita,
Allah nggak butuh daging dan darah dari kurban kita, tapi yang Allah butuhkan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu bukan ajang pamer. Kurban saya paling gede, kurban saya paling gemuk, kurban saya paling mahal, bukan. Karena yang bangga tuh kurban limosin, harganya 100 juta, ya. Tapi buat konten tuh artis, ya. Beli sapinya berapa? 100 juta. Dari kontennya dapat dia 300 juta. Untung dia mah. Ya, ya. Jadi lillah nggak itu kurbannya? Enggak buat pamer. Kan kalau nggak pakai kalau kontennya sapinya kurus kan nggak laku. Maka dia beli sapi yang besar, yang limosin, yang mahal. Wah. Makanya jadi laku, followernya banyak, ya. Makanya dia jadi untung gede daripada kontennya itu, dari vlognya itu. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak butuh kurban kita. Allah nggak butuh daging dan darah dari kurban kita. Karena memang demikian Allah Subhanahu wa taala, dari sejarah kurban ini Allah ingin membuktikan hambanya betul nggak cintanya sungguh-sungguh kepada Allah. Ya. Ya, ini sejarah kurban dari Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ini orang yang sangat dermawan. Ya, dia tidak akan makan kalau tidak ada tamu yang ikut makan. Maka Nabi Ibrahim itu kalau mau makan semua pintunya dibuka. Biar kalau ada orang lewat lihat Nabi Ibrahim lagi makan, diajak makan. Kita kalau makan dibuka semua pintunya enggak, Pak? Dibuka pintu-pintunya semua, setiap yang lewat diajak makan. Dan hebatnya setiap tahun Nabi Ibrahim itu kurban 100 ekor unta, 300 ekor lembu, 1000 ekor kambing setiap tahun tuh. Saking dermawannya Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang takjub dan berkata kepada Nabi Ibrahim, hebat betul engkau Ibrahim, setiap tahun kurbanmu luar biasa. Kata Nabi Ibrahim, ini belum seberapa. Andaikan Allah meminta anakku untuk aku kurbankan, maka akan aku kurbankan. Itu omongan Nabi Ibrahim. Maka ngomong jangan sekate-kate, itu kata orang Betawi. Udah lupa tuh bertahun-tahun Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat itu. Udah usia uzur, dia jika kunjung diberikan anak, terus menerus berdoa kepada Allah. Akhirnya di usia yang sangat tua, dan istrinya pun Sarah sudah dianggap mandul, nggak mungkin punya anak. Akhirnya istrinya sadar, saya nggak mungkin bisa memberikan keturunan, Mas, udah cari aja yang lain. Tuh istri soleha begitu, cari aja yang lain. Enggak mau saya poligami. Udahlah, cari aja yang lain. Apa saya carikan? Wow, ada bini begitu, Pak. Udah saya carikan saja. Akhirnya dicarikan, ketemulah dengan Siti Hajar. Ya, Siti Hajar itu, Hajar bukan Hajar batu. Hajar itu daripada suku Madian yang berpindah-pindah tuh, nomaden. Jadi bukan Siti Hajar yang berhijrah-hijrah. Ya. Cantik, putih, bersih. Masa Nabi Muhammad dilahirkan daripada leluhurnya budak yang hitam legam katanya? Orang kafir mengatakan enggak, Siti Hajar itu cantik, putih, mulus, rupawan. Jadi istrinya memilihkan istri keduanya yang cakep, Pak. Kalau istri kita nyariin kira-kira yang gimana, Pak? Ini muda, cakep, memang untuk nyari keturunan. Akhirnya dari pernikahan dengan Siti Hajar hamil. Sudah hamil mah cemburu tuh Siti Saroh. Sehingga keluar kalimat, nanti kalau saya ketemu Hajar, saya capik-capik, saya robek-robek, saya tusuk-tusuk. Nah, itulah sejarahnya. Kemudian perempuan harus dicabik-cabik, harus ditusuk-tusuk, nggak usah banyak, ditindik
untuk membatalkan kalimat dari Siti Saroh. Ditindik atau disunah tuh perempuan. Apanya yang disunah? Ya itu urusan dokter itu, ini mananya saya nggak tahu. Pokoknya disunah perempuan untuk membatalkan kalimat daripada Siti Saroh. Maka perempuan tuh harus ditindik, harus disunat. Ya. Jadi perempuan itu juga harus disunat, meskipun itu hukumnya sunnah, tapi harus dihitan maksudnya. Ya. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala begitu hamil cemburu, ternyata Siti Saroh juga hamil jadinya. Jadi ternyata untuk memancing kesuburan itu dengan cemburu, Pak. Jadi kalau nggak punya anak, bikin cemburu tuh istri, biar hamil. Maka lahirlah dari Siti Hajar itu Nabiullah Ismail sallallahu alaihi wasallam, yang kelak kemudian akan turun terus. Nggak ada nabi tuh dari Nabi Ismail, hanya keturunan yang terpilih terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Siti Saroh lahirlah Nabi Ishak. Banyak nabi tuh dari situ. Jadi keturunan nabi, banyak nabi itu dari Nabi Ishak sampailah kepada Nabi Isa, nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Setelah lahir Nabi Ismail tuh mimpi Nabi Ibrahim, tunaikan nazarmu, tunaikan nazarmu. Nabi Ibrahim bingung tuh, nazar yang mana, udah bertahun-tahun soalnya lupa. Tapi suruh nemuin anak istrinya di lembah Baka Mekah sekarang. Tunaikan nazarmu, temuin anak istrimu. Berangkatlah Nabi Ibrahim, nggak bertanya-tanya. Ya. Kemudian begitu sampai di sebuah padang barulah dia sadar, oh dulu saya pernah ngomong, andaikan Allah meminta anakku untuk dikurbankan, maka aku akan kurbankan. Maka padang itu disebut sekarang padang Arafah, dari kalimat arif, paham, bahwa Nabi Ibrahim paham yang diperintahkan oleh Allah untuk tunaikan nazarnya adalah untuk memotong leher anaknya Nabiullah Ismail sallallahu alaihi wasallam. Anak yang ditinggalkan sejak masih merah di padang Baka tuh. Setelah remaja lagi cakep-cakepnya, lagi elok-eloknya, sampai kalimatnya falamma ba'iya sa'ya, ketika sampai pada usia kesanggupan untuk membantu orang tuanya, berarti sudah gede anaknya, datang perintah untuk memotongnya. Tapi Nabi Ibrahim itu enggak bertanya kenapa, mengapa, langsung saja dia datang kepada anaknya, ya bunaya inni arafil manami anni adbahuka fangdur mada taro. Wahai anakku, buah hatiku, kekasihku, aku bermimpi menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Itu ajaib, anak yang gak pernah diurus oleh bapaknya, karena sejak bayi udah ditinggalkan lebah Baka, langsung jawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, jalankanlah apa yang telah diperintahkan, niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, termasuk orang yang sabar. Subhanallah. Dan dipraktekkan tuh sama Nabi Ibrahim, betul-betul digodot itu leher. Digodot apa digodot? Digorok lehernya, betul-betul digorok dengan peso yang tajam. Tapi anehnya nggak mempan, digorok berkali-kali sampai marah itu Nabi Ibrahim kepada peso. Peso, kenapa kamu tidak mau memotong leher anakku? Padahal aku sudah berserah diri kepada Allah untuk memotong anakku. Kata peso, bagaimana aku melakukan kalau Allah tidak memerintahkan? Oh, ternyata semua benda itu diperintah Allah, Pak, termasuk golok kita. Makanya kita kalau motong sesuatu tuh, golok tajam itu bukan semata-mata karena tajam yang bisa memotong leher kurban kita, tapi diperintahkan oleh Allah. Dan akhirnya Allah gantikan leher Nabiullah Ismail dengan kambing kibas dari surga. Itu yang dulu adalah kurban daripada Khabil,
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti Ismail. Apakah Ibrahim tahu kalau itu hanya ujian? Apakah Ibrahim tahu kalau itu adalah nantinya akan diganti dengan kambing? Tidak, Pak. Jadi Ibrahim betul-betul memang menjalankan semua perintah Allah dengan sempurna. Ibrahim betul-betul tidak bertanya kenapa, mengapa, bagaimana, tidak. Yang tahu itu adalah perintah Allah, maka dilaksanakan dengan sempurna. Maka dipuji itu dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji dengan perintah dan larangan sempurna dilaksanakan. Kata Allah, qala inni ja'aluka lin-nasi imama. Aku akan menjadikan kamu di antara manusia sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu menjadi pemimpin sudah diuji, Pak, dengan berbagai macam ujian. Lulus baru jadi imam, bukan sekedar masuk ke gorong-gorong jadi pemimpin, bukan. Udah diuji dengan berbagai macam ujian. Kata Allah, qala ini ja'aluka lin-nasi imama. Tapi Nabi Ibrahim enggak zalim tuh. Qala wa min dzurriyyati. Kalau begitu anak keturunanku juga jadikan pemimpin ya Allah. Kata Allah, qala la yanalu ahdziz zalimin. Janjiku ini tidak termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kontrak Allah dengan Nabi Ibrahim itu tentang kepemimpinan tidak termasuk orang yang zalim. Jadi kalau ada orang yang zalim jadi pemimpin, itu tidak termasuk kontraknya Nabi Ibrahim dengan Allah tuh. Kalau ada pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak bijaksana, itu di luar kalangan kontraknya Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemimpin yang dilepas oleh Allah tidak mungkin akan berbuat adil. Dan hati-hati dengan bahasa hadis. Kalau pemimpin sudah banyak menerapkan pajak ini dan itu adalah indikasi akan kehancuran satu negara. Ada negara yang begitu enggak, Pak? Ah, ini bahasa hadis loh. Kalau pemimpin sudah banyak menerapkan pajak ini dan itu indikasi akan kehancuran sebuah negara. Ya, hati-hati nih. Ada negara di negara Konoha yang begitu tuh. Ya, sebentar lagi negara Konoha akan hancur. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini. Jadi kurban itu lihatlah sejarahnya. Allah ingin membuktikan seberapa banyak kecintaan seorang hamba kepada Allah dibanding kecintaan kepada anak dan dunia. Dan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam telah membuktikan cintanya kepada Allah, taatnya kepada Allah lebih daripada apapun. Bahkan anak satu-satunya yang paling dikasih, diharap-harap sejak dulu ketika diperintah untuk dipotong, maka kurban pun kita bukan semata-mata kita mampu membeli kurban kita, bukan semata-mata kita banyak duit untuk berkurban, tapi karena kita taat cinta kepada Allah, karena kita ingin lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah kurban itu bukan sekedar memotong dan menumpahkan darah kurban kita, tapi lebih daripada itu kita memotong, membunuh sifat hewaniyah kita. Sifat-sifat hewaniyah dalam diri kita kurbankan, kita bunuh seiring dengan tumpahnya darah kurban kita. Waktunya udah habis ya. Ya, kalau belum lengkap kita lanjutkan. Kalau dipanggil lagi sama Pak Bambang nanti. Ya, sebelum kita akhiri ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang haji. Mana yang paling baik dan seharusnya dilakukan lebih dulu, haji ifrad, haji tamatu, atau haji kiron? Kalau kita ingin pergi haji tetapi belum pernah umroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung, ya, tergantung kita siapnya yang mana. Tapi yang paling aman adalah haji tamatu. Apa tamatu artinya? Senang-senang. Artinya punya keluangan yang banyak. Haji dulu,
kemudian santai-santai kita umrohnya, santai-santai melaksanakan ibadah-ibadah lain, santai-santai. Jangan kita haji yang dari sini sudah memakai kain ihram terus-menerus bersamakan ihram, tidak lepas-lepas ihram, itu berat bagi jamaah haji kita. Ya, karena kalau ihram itu larangannya banyak. Salah-salah kita nggak sah hajinya karena ada pantangan ihram yang dilanggar. Jadi bagaimana? Udah kita mah yang lebih baik haji tamatu. Ya, dimana kita utamakan dulu rukunnya, nanti setelah itu baru senang-senang. Jadi ihramnya itu sebentar, memakai kain ihramnya. Setelah itu kita bebas. Kan kalau umroh sunnah apa itu bebas, kita tidak perlu memakai tidak ada larangan pantang yang banyak. Maka yang baik yang mana? Kalau menurut saya yang paling bagus adalah tamatu. Ya. Ini cuma satu pertanyaan ya. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, apakah juga haji plus dengan haji reguler lebih baik yang plus? Ya tergantung juga. Ya, kalau kayak kita banyak waktu, afdolnya adalah haji reguler saja, sempurna, bisa nanti sholat arba'in di Madinah. Ya, kalau haji plus kan waktunya sebentar, jadi hanya rukun-rukunnya saja. Setelah wukuf dia pulang. Kalau dia pejabat, kalau dia sibuk gitu kan, banyak urusan-urusan yang bermaslahat untuk orang lain, maka boleh kita haji plus dan memang punya duitnya. Ya kalaupun kita pengen haji plus nggak punya duitnya kan repot. Kan biayanya juga mahal ya. Jadi demikian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan marilah kita ambil hikmah daripada kisah ini, dan marilah kita yang berkemampuan untuk berkurban, mari berkurban. Berapa kemampuan orang yang diharuskan berkurban? Kata ulama yaitu orang yang memiliki cadangan untuk hidup 4 hari. Misalkan kebutuhan sehari 100.000, berarti 400.000 kali 4. Kalau keluarganya 4 berarti 1.600.000. Dikalikan 4 hari jadi berapa? 6.400.000. Ya. Kalau punya uang 6.400.000 kemudian ada lebihnya 3 juta, maka wajib kurban. Ya, punya duit 6.400.000, ada lebihnya tuh, ini 6.400.000 untuk kehidupan kita 4 hari. Ada lebihnya, punya duit 2,5 juta kah, 3 juta atau 4 juta, nah itu buat kurban. Maka berarti kita kalau punya uang rata-rata 10 juta, maka kita semuanya sunnah muakkad atau wajib, kata Imam Hanafi.